perlu saya tekan, jauh-jauh lah pikiran untuk saya memeras Lesti. Itu haram buat saya untuk saya memeras Lesti. Itu yang harus diketahui sama Lesti dan keluarga. Oh, berarti intinya Oma tidak ada niatan meras tapi hanya ingin ketemu izin gitu. Ya, bicara aja. Karena mungkin sekarang masalahnya udah di Polda. Pasti kan kalau polisi tetap aja akan berjalan hukum berjalan kesalahan. Yang namanya seniman, sama-sama seniman, ada kulunnya sih kalau menurut saya. Kalau main langsung nyanyi-nyanyi aja kan, apalagi dia sudah populer. Ya menurut saya sih kurang ya, kurang attitude, kurang kode etik sih. Harusnya dia lebih kayak Pak maaf ya, misalnya ini lagunya saya nyanyikan, karena kan Bang Yoni juga mengerti, tapi sengaja. Mungkin jangan-jangan Bang Yoni yang buzzer ya? Mungkin Bang Yoni jangan-jangan yang buzzer. Ada agenda apa gitu ya? Karena menurut saya, yang kemarin itu yang Lesti nyanyi lagu Bagi Ranting Kering, kemudian diupload oleh orang-orang, dan kemudian Mas Yoni itu mensomasi Lesti, padahal Lestinya tidak mengupload itu di channelnya. Itu udah jelas-jelas bukan salahnya Lesti. Kemudian Lesti disomasi. Dan saya nggak yakin Bang Yoni nggak ngerti itu ya, karena itu sangat mudah dipahami. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, teman semuanya, para fan Lesti lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali, nggih. Nah, ini terkait di mana ada informasi terbaru ya untuk teman semuanya para fan Lesti lovers ya. Jadi di sini ada salah satu Rizky Bilar ya, tampil di publik ya, di depan awak media ketika saat hendak masuk mobil. Namun Rizky Bilar tidak memberikan pernyataan atau jawaban apapun ya. Ia diam saja teman semuanya, menepis lah ini semuanya ya. Oke, dan selanjutnya ada di sini Yoni Dores yang tambah ke sini makin menggait salah satu pengacara sepertinya ya, yaitu Dialopa Yumara kalau nggak salah ya namanya itu. Intinya pengacara baru ini teman semuanya ya, kuasa hukum atau pengacara baru lah ya. Waduh, ini kok semakin nganu teman semuanya ya, makin membara ini. Dan oke, ada juga tanggapan yang kurang enak didengar oleh para fans lovers ya, yaitu dari Barbie Komala kalau nggak salah namanya ya, intinya itu ya. Oke, dan juga ada statement dari para netizen yang lainnya akan menanggapi hal ini nih ya. Oke, jadi untuk teman-teman para fan Lesti lovers dimanapun berada, jangan lupa ya tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham, dan jangan lupa selalu support dan juga dukung terus idola kita semua, Lesti Kejora, supaya masalah dengan Yoni Dores ya terkait hak cipta lagu Bagai Ranting yang Kering itu cepat kelar ya. Oke, seperti apa videonya, langsung saja kita sama berikut ini, monggo. Bang Bi, minta aja materinya Bang sama Bi, dia. maaf Bang Bi, Minta aja nih, ini bagus ya pertanyaan ini. yang lagi rame. Apa rame? Rame, lu rame sepi. Malam, nah rame. Lu mau rame pas semalam lu. Bang, akan ada preskon kapan Bang? Salam. Thank you, Ada Bang. press ada press button. Menyanggah gitu. Tapi Pressnya mau nggak? Bang, tapi Press besok care. dia ada preskon Bang. Tahu. Nyanggah gitu, Bang. Kalau sudah Rizky Bilar yang turun tangan, hati-hati sudah, karena sudah merasa geram karena kau tuding istrinya Lesti sebagai orang yang tidak punya etikat baik. Camkan itu ibu-ibu baju hijau sama pencipta lagu kering-kering, ikan kering, daun kering, ranting kering, tangkai kering, biawak kering, ular kering, cicak kering, tokek kering, ikan kering, ikan asing, tarasi asing, penja kering, penja ronorako. Ada semua sudah di situ. Jadi ini pencipta lagu ini harus sudah tidak bisa lagi dibawakan lagunya di Indosiar, sudah diboikot Ibu Siwi. Ya. Oke.
dan Rizky Bilar akan mengambil tindakan karena sudah geram, karena istrinya dituding sebagai orang yang tidak punya etikat baik. Anda yang tidak punya etikat baik, masa gara-gara lagu itu saja kau permasalahkan orang sampai 4 miliar? Jadi kau tunggu nanti, apabila Lesti tidak terbukti bersalah, ya, Anda akan dituntut balik sama Rizky Bilar. Itu yang Anda harus ketahui, ya. Rizky Bilar tidak bakalan tinggal di rumah, tinggal diam. Makanya Mbak baju hijau lumut ini, itu lagu kering-kering tidak usah dipermasalahkan, karena tidak ada di bawah Lesti di Indosiar. Itu lagu kering-kering. Tidak tahu kalau lagu kapal-kapal, ya. Tidak tahu kalau lagu kapal-kapal, karena waktu Lesti jadi peserta dulu 2024, kadang-kadang kita itu sebagai orang kampung tidak habis kita lihat kadang-kadang lampunya sudah mati, belum habis waktunya Indosiar, ya, untuk Dangdut Akademi nih, lampu sudah mati jam 11, jam 10. Ya, kita di kampung, jadi kita tidak tahu apakah Lesti pernah bawakan itu lagu kapal-kapal, kapal selang, kapal apa, kapal api. Jadi saya tidak tahu. Tapi kalau ini apa namanya, lagu kering-kering itu, kering apakah, kering ikan kering kah, ikan asin kah, ikan apakah di situ, ular asin kah, ular kering kah di situ, ya. Jadi tunggu saja Anda, ya, akan disomasi balik oleh Rizky Bilar. Makanya jangan asal mengambil tindakan yang tidak. Oke, bos, ya. Itu yang harus Anda ketahui, bahwa menuding seseorang tanpa bukti itu, walaupun kau dengar, kau lihat Lesti menyanyikan lagumu, tapi Lesti di situ tidak tahu apa-apa. Dia hanya di komando, dia hanya disuruh saja, ya. Dia hanya disuruh saja, itu Lesti. Kalau nyanyi lagu ini, berarti pihak manajemennya itu atau pihak penyelenggara sudah ada kontribusi dari pihak-pihak kalian juga. Begitu. Kan terutama ini ibu-ibu baju hijau, mbak-mbak baju hijau, terlalu kekeh sekali Anda mau menuntut Lesti. Tidak ada tiket baik, apalagi langsung menuding Lesti tidak jadi artis kalau bukan lagu kering-kering. Kering apa? Kering palsu. Oke Bang Dio, hari ini agendanya apa nih Bang bersama Yoni Dores? Ini kami Bang Yoni Dores dengan saya, kita bertemu di sini ya, di Depok, ya. Jadi Bang Yoni ya datang ke kami, kemudian bicara panjang lebar mengenai persoalan mengenai hak cipta lagu, banyak sharing-sharing tentang hak cipta lagu, ya. Dan kemudian terkait dengan persoalan beliau juga mengenai lagu-lagu ciptaannya kepada siapapun juga. Jadi beliau kan ada kuasa hukumnya nih, Bang Ilham. Tapi kemudian beliau sepakat dengan kuasa hukumnya untuk menambah untuk pengacara berbantuan hukum. Jadi saya diminta oleh beliau untuk membantu dalam perkaranya. Namanya kita dimintain perbantuan, tentunya kita akan membantu. Tentu dengan cara-cara yang baik, yang elegan, yang berdasarkan hukum juga. Jadi itu dia. Jadi saya dengan Bang Yoni, ya Bang, ya. Nah, jadi itu tadi. Nah, silakan Bang Yoni. Om Yoni apa nih alasannya mungkin minta bantuan ke Abang Dio, Pak? Saya datang ke Bang Dio awalnya saya melihat statement secara hukumnya kayak nyambung sekali gitu sama apa yang sedang saya perjuangkan. Akhirnya saya coba untuk soal ke rumahnya, kalau bisa membantu saya dengan senang hati ketika Bang Dio siap untuk membantu saya. Harapannya apa nih ke Abang Deli Pak untuk kedepannya?
ya harapannya yang terbaik lah. Ya. Oke bang, langkah kedepannya akan seperti apa nih dari abang sendiri terkait Ya, polemik ini? tentunya saya pelajari dulu semua persoalan-persoalan yang ada, termasuk keterkaitan ciptaan lagu dari Bang Yoni dan keterkaitan dengan siapapun juga yang terkait dengan ciptaan lagunya Bang Yoni ya. Jadi kita lihat, tentunya tidak serta-merta hitam putih, melihat juga aspek sosiologisnya, kemudian kronologis penciptaan lagunya, kemudian hubungan-hubungan hukum dengan siapapun juga, kemudian apa yang sedang dikerjakan sekarang. Kan ada laporan polisi juga yang dikerjakan oleh Bang Yoni kan, itu juga nanti kita lihat. Tentunya ini memang harus hati-hati melihatnya, supaya nanti harapannya semuanya akan selesai dengan baik ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan ke Bang Yoni, upaya hukum itu adalah upaya terakhir. Kalau upaya-upaya lain yang sifatnya sosial, sosiologis itu belum tercapai, berupaya hukum pidana itu ultimum remedium. Tapi kalau upaya-upaya hukum sebelumnya nggak bisa selesai juga, tentunya memang upaya hukum. Sehingga kita lihat bagaimana sih proses perjalanan penegakan hukum, khususnya terhadap Bang Yoni dan laporan-laporannya. Gitu. Kita juga akan tentunya tidak serta-merta hukum saja. Kita harus menjajaki hubungan-hubungan sosial dengan para pihak, dengan pihak YouTube, pihak mana lagi, pihak yang menyanyikan, kemudian dengan pihak televisi kalau ada, jadi harus dijajaki. Sebaiknya diselesaikan secara mediasi itu bagus. Memang itu harapannya Bang Yoni juga begitu. Jadi diselesaikan secara mediasi. Ini nanti kita kerjakan. Tapi langkah-langkahnya tentunya bertahap. Oke, langkah awal berarti apa nih bang? Ya, langkah awal ya karena terkait dengan ciptaan kan ada undang-undang hak cipta. Kemudian ada juga lembaga-lembaga yang menaungi ini. Itu harus dipelajarin dulu. Kita harus temuin mereka semua juga. Kemudian kita cari tahu mana yang salah dalam penerapan dari penyanyian lagu, mana yang benar, mana yang sudah logis, mana yang belum logis, mana yang rapi, mana yang liar. Itu kita pilah-pilah sehingga nanti akan ketemu duduk soalnya di mana, siapa yang dianggap patut dipersalahkan atau siapa yang benar, siapa yang salah, nanti kan kelihatan. Jadi, lagu-lagu saya mau diboykot, terutama sama Indosiar ya, Ibu Sibi. Ya saya kaget. Kagetnya apa? Karena saya merasa tidak ada persoalan dengan Ibu Sibi gitu kan. Jadi misalnya kesalahan saya karena saya nuntut Lesti misalnya gitu kan, mungkin itu jadi masalahnya itu. Tapi kan masalahnya ini masih berjalan kasusnya. Kalau misalnya sampai pengadilan saya dinyatakan bersalah, silakan mau di-boykot semua juga. Ini kan belum ada apa-apa, belum ada putusan apa saya salah apa benar kan, masih belum ada jawabannya. Jadi kayaknya apa pembunuhan karakter gitu kan, sampai ada itu. Oh gimana nih kayak ini sekarang penarasi yang terakhir apalagi, tapi keadaannya sakit parah gitu. Alhamdulillah saya sehat-sehat aja ya. Tapi kondisi kesehatan gimana Om sekarang? Kelihatannya begitu. Sehat gitu. Tapi kan banyak hujatan netizen yang kalau tidak salah mungkin di medsos ke Om sendiri, gimana sih menanggapinya Om? Saya anggap ya mereka tidak tahu gitu, tidak tahu masalahnya. Karena yang punya persoalan pun nggak tahu masalahnya gitu, apalagi orang lain kan gitu. Nah seperti sekarang Lesti sendiri, tahu nggak sih sebenarnya apaan masalahnya gitu? Kok jadi melebar soal dia nyanyi di TV di mana? Nggak ada, saya nggak itu. Saya hanya ingin ketemu Lesti awalnya, cuma itu. Ingin konfirmasi, benar ini Lesti yang nyanyi di mana? Inisiatif Lesti apa siapa yang uploadnya? Yo iya nanya, wajar lah, saya yang punya lagu pengen nanya gitu. Kalau sekarang kalau di Polda gimana Om laporannya terkait? Mungkin udah ada panggilan kan, kemarin kuasa hukum sudah dipanggil. Minggu depan akan dipanggil. Kalau sekarang ada yang masih ngupload gak sih Om yang tanpa izin mungkin kalau dugaan? Kalau saya ngeliat tadi ada yang dia show di mana gitu, Majalengka ya, Tayasa apa di mana gitu. 4 hari yang lalu tadi Bang. 4 hari yang lalu saya lihat di situnya. Nah mau saya kalau ada yang baru-baru gitu harusnya Lesti langsung kan pasti tahu lah itu punya siapa barang itu kan gitu. Jangan sampai dia lagi yang salah gitu kan.
harusnya begitu ada yang gitu langsung keluar, jangan dulu dong, ini lagi masalahnya masih belum kelar. Kalau ini malah dimanfaatin ya, berarti dimanfaatin kan Lesti, ada lagi keadaannya begini, manfaatin nih. Tapi yang Om inginkan saat ini tetap pengen ketemu ya sama Lesti berarti? Saya cuma pengen ketemu aja, saya pengen ada pembicaraan aja dari Lesti seperti apa. Jadi kalau saya tidak ada niat apa-apa, tadi saya jelasin, saya hanya ingin konfirmasi dari Lesti masalah lagu ini. Ini misalnya Bumi ini buat contoh penyanyi lain yang baru-baru, kalau pakai Assalamualaikum nama penciptanya, tulislah pencipta lagunya. Jangan maksudnya masa nyanyi lagu tapi nggak kenal penciptanya gitu kan. Sementara kan dia nyanyi juga pasti nggak dibayar kan. Nah saya kan nggak mungkin itu, ya kan? Padahal bisa saya mungkin itu, tapi saya nggak. Saya cuma ingin konfirmasi aja, gitu. Dari LMKN kan ada obrolan apa sih Om kemarin pas ditelepon sendiri? Kan katanya mau mediasikan. Cuma mau mediasiin aja gitu. Poin-poinnya kalau boleh tahu? Bisa kapan aja kami ya, kita minum kopi yang di sini, oke? Nggak masalah, siapa aja yang mau mediasiin. Oke, cuma balik lagi, saya tujuan dari awal saya nggak ada apa-apa, ya. Yang perlu saya tekan, jauh-jauh lah pikiran untuk saya memeras Lesti. Itu haram buat saya untuk saya memeras Lesti. Itu yang harus diketahui sama Lesti dan keluarga. Oh berarti intinya Om tidak ada niatan meras tapi hanya ingin ketemu izin gitu. Iya. Bicara aja. Karena mungkin sekarang masalahnya udah di Polda. Pasti kan kalau polisi tetap aja akan berjalan hukum berjalan, kesalahannya apa. Kalau memang ada hak saya, ya itu polisi lah, saya nggak tahu lah. Pokoknya kalau dari saya sih, saya welcome kapan aja. Lagu-lagu sekarang berarti penyanyi-penyanyi sudah pada izin ya Om. Mungkin bisa dibilang sudah dari lama artis-artis sudah izin ke Om ya, nanti boleh chat. Banyak tapi belum semua. Belum semua. Mungkin mudah-mudahan dengan kejadian ini mungkin inisiatif yang lebih ini ya. Tapi kondisi kesehatan sempat terganggu saya kasih Om terkait menghadapi perkara ini, kan banyak hujatan netizen, atau sempat terganggu karena buat lagu di studio gitu tiba-tiba blank gitu Om, sempat gitu gak sih? Enggak lah ya, alhamdulillah. Karena itu saya tidak punya pikiran jahat itu. Jahat, pikiran busuk sama Lesti untuk memeras, apalagi bahasa-bahasa netizen gitu. Aduh, ya Allah, haram buat saya. Saya masih bisa cari duit walaupun sedikit, buat spiring aja masih bisa cari gitu. Oh berarti lanjutan. Kalau harus memeras, waduh. Om ini berarti dari Om sendiri tetap membuka pintu damai untuk Lesti. Ya, nama manusia. Apa? Nggak mau saya gini-gini. Persoalannya cuma kenapa sih nggak mau? Iya WA kayak begitu, udah dapat somasi kan WA ke saya. Walaupun tidak ketemu minimal ada chat lah ke Om gitu ya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan ya. Aku ikut nimbrung boleh lah ya kan dengan masalah ini. Masalahnya aku juga penyanyi ya kan. Kalau pula nasib pun nanti sama pula masih Lesti ini ya kan, tak bisa pula aku ngasih apa-apa ya kan. Lesti ini kan kaya, udah jadi artis besar ya kan. Jadi kalau masalah lagu dinyanyikan orang, asal jangan mengkoper ya, asal jangan dibawa untuk apa namanya itu konser ya, itu kan harus permisi ya kan, karena akan mendapatkan sesuatu. Begitu juga di karaoke gitu ya, itu akan mendapat royalti penciptanya ya. Tapi kalau di tempat hiburannya kita nyanyi kayak Lesti yang disorot tuh, sebelum jadi artis dia menyanyi di tempat hiburan, nyanyikan lagu itu, masa kalian tuntut di sekarang? Ada-ada aja pulanya aku tengok ya. Gawat lah. Nanti ada tak ada lagi orang yang menyanyikan lagu Kau Redup Kau ya kan. Padahal ketika penyanyi-penyanyi itu, apalagi penyanyi-penyanyi terkenal membawakan lagu itu, maka orang melihat ada di bawah itu penciptanya. Ya, sehingga nama almarhum pun akan harum. Ayah kau mengharumkan nama, kau merusak namanya dengan cara kayak gini.
Kenapa kau diboikot? Ya akhirnya orang takut. Kenapa lagu-lagu kau diboikot? Takut. Ya. Membawakan lagu kau tuh takut. Ya. Takut dituntut. Ya. Ah, gitu. Jadi jangan heran kenapa orang memboikot gitu. Karena kau komplain. Tunggulah hasil pengadilan. Saya salah apa tidak? Bukan itu masalahnya. Kau sudah meributi atau sudah melaporkan orang yang membawakan lagu kau. Jadi di Indosiar itu selalu penyanyi itu jadi terkenal. Takut orang tuh ngasih lagu kau lagi. Itulah masalahnya. Padahal yang namanya penyanyi-penyanyi yang ajang pencarian bakat itu kan selalu diberikan bahan, diberikan lagu untuk dinyanyikan. Mereka harus mengenakkan lagu itu macam mana caranya dengan versi mereka sendiri, gitu kan. Jadi sekarang tim-timnya daripada akademi dan segala macam itu jadi takut ngasihkan lagu-lagu kalian untuk bahan kepada peserta. Nah sekarang pertanyaan kau pula, kenapa diboikot? Aneh kau. Makanya seharusnya kau bangga kalau lagu-lagu kau itu dinyanyikan kembali, lagu-lagu usang dinyanyikan kembali oleh penyanyi-penyanyi baru, maka dia akan menjadi baru kembali. Tapi kayaknya kalian ini ajas manfaat, ya itu menurut aku ya. Mentang-mentang yang menyanyikannya lagu itu sekarang sudah jadi orang top, ya kan, gitunya tuh ya. UUD di ujung-ujungnya UUD ya. Nah, jadi udahlah, kalau kau mau nama ayah kau balik lagi harum ya, kau sudahin ini semua. Nggak perlu dibesar-besarkan. Harusnya bersyukur dan berterima kasih ketika lagu kita dinyanyikan kembali oleh orang-orang yang punya bakat besar ya. Itu ya, itu saran aku lah ya. Muak pula aku, kayak mana pula sempat aku nyanyikan nanti kau tuntut pula. Masa semua orang mau nyanyikan lagu itu kau tuntut? Lucu pula lah, ya kan? Harus permisi. Kayak mana cara permisinya menyanyikan lagu kau tuh? Sebelum nyanyi permisi ya sama pencipta lagunya ya, aku akan menyanyikan gitu. Kan nggak mungkin ya kan? Nah makanya jadi sebenarnya harus ada nih ya etika, aturan-aturannya. Ketika lagu itu sudah menjadi konsumsi publik, maka semua boleh menyanyikan lagu itu, kecuali dipakai untuk konser. Itu aja menurut aku ya. Udahlah sampai situ aja lah, nanti panjang kali pula Ustazah Lia ini ya berkomentar. Udah ya, assalamualaikum. Oke, Kak Barbie mungkin dong minta pendapatnya yang lagi rame antara perkara pencipta lagu Yoni Doris dan Lesti Kejora. Di mata hukum sebagai praktisi hukum seperti apa sih Kak Barbie? Ya kalau menurut saya sih gini ya, ketika kita nyanyiin lagu orang, paling tidak kita harus menghargai lah, karena biar gimana kan yang namanya seniman, sama-sama seniman, ada kulunun ya sih kalau menurut saya. Kalau main langsung nyanyi-nyanyi aja kan, apalagi dia sudah populer. Ya menurut saya sih kurang ya, kurang attitude, kurang kode etik sih. Harusnya dia lebih kayak Pak maaf ya, misalnya ini lagunya saya nyanyikan, karena kan lagu itu kan ada masanya, ketika kita beli juga kan ada masa pinjamnya, masa sewa lagu, ya kan biasanya pencipta itu tidak langsung menjual bulat-bulat, ya karena kan mereka juga harus dapat apa namanya, kalau pencipta lagu itu tiap bulannya kan juga royalty. Dia harus dapat royalty. Jadi menurut saya kan netral ya gitu loh. Sebenarnya sangat disayangkan sih. Ya wajar lah mereka sekarang bersuara. Kan mungkin mereka ngerasa lo yang booming, gue nggak dapet apa-apa, ya kan nggak pernah disapa bertahun-tahun. Wajar lah, itu manusia gitu kalau menurut aku, normal. Pasti kan dia juga pengen, itu kan karya ciptaannya, nggak gampang loh nyiptain lagu, ya kan? Apalagi sama-sama seniman gitu loh. Ibarat kata gini lah, ketika kita mau mengcover lagu orang, semua orang tuh harus izin pencipta lagu. Apalagi kalau sudah meledak, kan gitu. Ya, sekarang kan kita nggak tahu kenapa Lesti tidak mau
tidak mau menanggapi. Kita kan nggak tahu ya, apakah mungkin dia menganggap itu hal kecil atau mungkin dia merasa sekarang udah besar, dia punya power. Kalau menurut saya sih nggak boleh gitu ya, jujur. Kita ini manusia ini sama-sama derajatnya. Kalau pernah sukses, semua pernah sukses. Aku juga pernah sukses, tapi alhamdulillah aku tidak pernah melanggar hal-hal yang kode etik gitu loh. Memang nggak ada undang-undangnya ya kan, mau pakai kayak gimana ibarat kata ya, tapi kan lama-lama juga orang kan dia mendapatkan keuntungan banyak loh setelah nyanyiin lagu gue. Wajar dong manusia, kok dia nggak ada sih rasa ya minimal bicara terima kasih atau apalah, apalagi kan royalti cuma 10% ya, mungkin harusnya bagi-bagi rezeki lah, jangan seperti itu sih kalau saya bilang ya. Karena royalti pencipta lagu cuma 10% loh dari hasil bersih itu. Ya nggak seberapa dengan dia nyanyiin, kan dia udah mendapat keuntungan yang besar. Kenapa sih nggak mau berbagi, itu pertanyaan saya sih. Kan kita hidup ini harus nggak boleh sombong. Kita ini hidup ini harus berbagi gitu. Kalau kita makan rezeki sendiri, ya ini efeknya seperti ini. Wajar kalau menurut saya sih, wajar kalau sampai di proses hukum juga wajar. Karena ini pelajaran juga untuk Lesti. Ya sebesar-besarnya kamu, tetap aja kan kita harus menghargai karya orang. Kecuali kalau kamu yang bikin sendiri, kamu yang nyanyi, kamu yang boomingin, it's okay. Tapi kalau sampai ini kan karya orang ya, spesial apapun, apalagi lagunya meledak, ya tolonglah dihargai sih kalau menurut saya gitu. Secara nggak sengaja, saya melihat ada konten Bang Yoni Dores, di mana di dalam konten itu Bang Yoni Dores itu menuduh bahwa saya adalah buzzer Lesti Kejora. Bukan sembarang buzzer malah. Beliau menuduh saya adalah buzzer garda terdepan Lesti Kejora. Bang Yoni Dores ya. Ini nih cuplikan kontennya nih biar nggak jadi fitnah ya. Saya tahu itu buzzer-buzzernya Lesti. Yakin bang? Yakin. Yang membuat abang yakin apa? Tadi bawah sini udah ngomong, saya buat dan garda terdepan buat buzzer-buzzer. Sementara di bawah ini pencipta. Ya kan? Waduh, ya. Berarti secara nggak langsung Bang Yoni Dores bilang kalau saya dibayar gitu untuk bikin konten kemarin, untuk ngomong terkait dengan isu kemarin ya. Bukan isu, terkait dengan fakta yang kemarin ya. Bang Yoni Dores ya, kalau bicara tuh harusnya jangan asal bicara, karena jatuhnya nanti jadi statement yang fitnah ya gitu ya. Saya itu bukan buzzer ya. Saya itu juga sama pencipta lagu yang ingin membuat ekosistem industri musik entertainment itu menjadi lebih indah, lebih asyik, dan kita saling menghormati satu sama lain. Jadi saya bukan buzzer ya, tidak ada yang bayar saya. Sejauh ini saya tidak pernah menerima pekerjaan sebagai buzzer. Pekerjaan saya adalah nulis lagu, produksi lagu, dan lain-lain. Jadi kalau bicara Bang Yoni, jangan asal nuduh ya, gitu loh. Hal yang terkait dengan cover-mengcover itu sangat jelas ya. Sangat jelas aturan mainnya gitu ya. Kalaupun Bang Yoni tidak mengerti, saya yakin publishingnya mengerti gitu. Atau jangan-jangan Bang Yoni juga mengerti, tapi sengaja, mungkin jangan-jangan Bang Yoni yang buzzer ya. Ya, mungkin Bang Yoni jangan-jangan yang buzzer. Ada agenda apa gitu ya? Karena menurut saya yang kemarin itu yang Lesti nyanyi lagu Bagi Ranting Kering, kemudian diupload oleh orang-orang. Dan kemudian Mas Yoni itu mensomasi Lesti, padahal Lestinya tidak mengupload itu di channelnya. Itu udah jelas-jelas bukan salahnya Lesti. Kemudian Lesti disomasi. Dan saya nggak yakin Bang Yoni nggak ngerti itu ya. Karena itu sangat mudah dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi Bang Sahar menyampaikan tentang pandangan-pandangan hukum, perkembangan penegakan keadilan di Indonesia. Ya, pada saat ini mari kita mencermati dan mendalami kasus tentang di mana seorang pencipta lagu katanya menuntut kepada seseorang artis namanya Lesti Kejora, menuntut tentang royalti. Ya, semestinya di dalam hal ini, di dalam perkembangan kasus adanya tindak pidana pemerasan ya. Ada tindak pidana pemerasan, bukan hanya perdata, tetapi pidana juga ada.
Kemudian ada undang-undang ITE yang mengatur tentang penyebarluasan fitnah, yaitu pengkaperan sebuah lagu. Nah, jika ada pengecualian atau ada pilihan di dalam menuntut royalti tersebut, yaitu Lesti Kejora tidak dituntut secara umum yang pernah menyanyikan, yang pernah menggunakan lagu itu maupun listing, ya, maka dalam hal ini ada unsur pidana pemerasan, ya. Mari kita lihat pasalnya, mari kita kaji pasalnya di dalam pemerasan ini. Jadi tentunya bahwa dalam hal ini sangat kita pentingkan di dalam pencermatan, di dalam mengkaji ulang tentang di mana Yoni Dores ini melakukan sebuah tuntutan terhadap Lesti, ya. Di dalam hal ini, di dalam perkembangan kasus adanya tindak pidana pemerasan, ya. Ada tindak pidana pemerasan, bukan hanya perdata, tetapi pidana juga ada. Kemudian ada undang-undang ITE yang mengatur tentang penyebarluasan fitnah, yaitu pengkaperan sebuah lagu. Nah, jika ada pengecualian atau ada pilihan di dalam menuntut royalti tersebut, yaitu Lesti Kejora tidak dituntut secara umum yang pernah menyanyikan, yang pernah menggunakan lagu itu maupun listing, ya, maka dalam hal ini ada unsur pidana pemerasan, ya. Mari kita lihat pasalnya, mari kita kaji pasalnya di dalam pemerasan ini. Jadi tentunya bahwa dalam hal ini sangat kita pentingkan di dalam pencermatan, di dalam mengkaji ulang tentang di mana Yoni Dores ini melakukan sebuah tuntutan terhadap Lesti, ya, sebanyak sekian berapa M itu yang dikatakan 4 M. Nah, itu saya mengatakan dalam pandangan ini bahwa ada unsur pemerasan, ya. Semestinya untuk menuntut royalti tersebut tentunya dia harus ke Indosiar, karena Indosiar lah yang bertanggung jawab dan mengadakan acara tersebut. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa hal ini ada yang namanya tuntutan-tuntutan yang mengarah kepada tindak pidana pemerasan. Oke, salam Bang Sahar Advokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Siapa yang ngatain buzzer? Gue lagi di Korea by the way, jadi nggak terlalu fokus. Tapi itu aki-aki masih punya nyali buat ngatain. Udah ya, lu percaya sama gue. Yang namanya Dede Eli itu nggak akan pernah redup. Ini tandanya dia makin bersinar, makin naik lagi ke atas. Perkara cuma lagu, ya. Bukannya bersyukur lagu jadi nyanyiin sama penyanyi terkenal, malah aneh-aneh. Yang begini-begini nih nggak akan pernah kepake nih kemana aja. Tutup aja. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti lovers dimanapun berada, jadi itulah ya barusan video reaction yang bisa sajikan. Nah, ini terkait di mana? Oke, saya coba komenkan di sini ya, karena saya kalau komen di tengah-tengah itu mesti banyak yang ngomong, banyak komen ya ini min ya. Kalau nggak komen kadang cuma diem lah. Saya komen di akhir video aja lah ya. Oke, berarti tadi itu Rizky Bilar cuma diem teman, nggak mau banyak ngomong, oke gitu ya. Dan ternyata Yoni Dores menggait salah satu pengacara terbarunya ya, yaitu siapa nama, Yumara ya kalau nggak salah ya. Dan juga tadi ada Dibal siapa tuh yang dikira buzzer katanya, aduh ini dia. Dan Yoni Dores pun kaget katanya kalau diboikot Ibu Harsiwi, ya, pemilik Indosiar katanya lagunya. Wah, kenapa harus kaget ya sebenarnya ya. Aduh, repot juga ya. Dan yang tak kalah penting ya, di sini juga ada tiba-tiba ada muncul siapa tadi, Barbie Komala ya. Kalau nggak salah namanya itu sangat-sangat mendukung sekali si pencipta ini ya, mendukung Yoni Dores ya, dan tidak berpihak ke Lesti ya. Mungkin dia juga penyanyi juga ya sepertinya ya, Barbie itu kayaknya, karena memang dia mengatakan bahwa Lesti ini tidak punya attitude dan tidak menghargai si pencipta, begitu katanya. Waduh, ini ya kok ada aja teman semuanya ya.
Oke. Oke. Itu, dan juga ada penjelasan yang cukup detail barusan ya dari beberapa orang-orang yang selalu mendukung Lesti Kejora dan juga Pak Advokat Bang Syarar ya semuanya ya. Jadi intinya apa ya? Jadi intinya di sini itu Yoni Dores ini tidak memeras katanya. Kalau memeras itu haram. Dia itu ngomong gitu haram. Cuma dia hanya ingin menemui Lesti, itu aja. Katanya begitu. Memeras itu haram katanya. Itu saja. Gimana tanggapan teman semuanya di sini ya? Dengan adanya Yoni Dores dengan pengacara terbaru dan ada Barbie Kumala dengan statement seperti itu, para fans Lesti lovers komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.